Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini dengan mengambil tema potensi sumber daya alam Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang letak dan luas Indonesia, ditinjau dari sudut astronomis, geografis, kemudian geologis. Sebelum lanjut ke materi inti, maka kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita, agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian harus dapat menguraikan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, kalian harus dapat menyebutkan macam-macam potensi sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga, kalian harus dapat menjelaskan potensi sumber daya hutan Indonesia. Kemudian yang keempat, kalian harus dapat menguraikan secara umum jenis-jenis kayu dan sebarannya di Indonesia. Yang kelima, kalian harus dapat menjelaskan manfaat dan fungsi hutan. Keenam, menyebutkan macam-macam potensi sumber daya tambang di Indonesia. Dan yang ketujuh terakhir, menjelaskan pengertian batu bara dan boksit. Mari kita masuk pada materi inti. Tujuan pembelajaran kalian pertama adalah kalian harus dapat menguraikan pengertian sumber daya alam. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat menyebutkan potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuknya sangat banyak. Air, tanah, udara, batu-batuan, kemudian hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk sumber daya alam yang akan kita bahas pada materi kita kali ini hanya beberapa saja, yaitu yang pertama adalah sumber daya berupa hutan. Dan yang kedua, sumber daya berupa bahan tambang. Lanjut ke tujuan pembelajaran yang ketiga, bahwa kalian harus dapat menjelaskan potensi sumber daya hutan di Indonesia. Potensi sumber daya hutan Indonesia sangat besar, mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Itu menurut Kementerian Perhutanan tahun 2011. Sedangkan luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Pulau Papua, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, sekarang di Pulau Jawa, luas hutan di Pulau Jawa sudah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi hutan untuk pertanian dan permukiman penduduk. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, bahwa kalian harus dapat menguraikan secara umum jenis-jenis kayu dan sebarannya di Indonesia. Nah, kita lihat secara umum jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu keruing, kemudian meranti, agatis dihasilkan terutama di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Kemudian rotan
banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian yang berikutnya adalah kayu cendana yang banyak dipakai oleh keluarga presiden. Banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya adalah kayu rasa mala dan akasia. Banyak dihasilkan di Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, kalian harus dapat menjelaskan dan manfaat fungsi hutan. Nah, manfaat dan fungsi hutan antara lain: 1. Menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Kemudian fungsi yang kedua, sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan. Pengikisan tanah oleh air hujan. Kemudian yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi tetap terkendali. Tumbuhan menghasilkan oksigen, manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida. Begitu kelangsungan ekosistem di permukaan bumi ini. Kemudian fungsi hutan yang kelima, sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkannya. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran yang keenam, kalian harus dapat menyebutkan macam-macam potensi sumber daya tambang di Indonesia. Nah, untuk menjawab tujuan pembelajaran itu, kalian harus tahu di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia. Perhatikan petanya. Nah, itu adalah peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Dari peta tadi dapat kita lihat sumber daya tambang Indonesia sangat banyak, seperti aluminium, asbes, aspal, batu bara, kemudian boksit, belerang, pijih besi, emas dan perak, kemudian ada fosfat, ada gas alam, ada grafit, granit dan lain-lain. Itu berdasarkan penyebaran lokasi barang tambang. Tapi potensi sumber daya tambang yang akan kita bahas di sini hanya beberapa saja. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Yang kedua batu bara, ketiga boksit, keempat pasir besi, dan yang kelima emas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya dari bioenergi, dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia diantaranya adalah 1. Sumatera, Perela, dan di Pulau Sumatera ada di daerah Perela dan Lok Semawe. Kemudian Sungai Pakning dan Dumai, Sungai Gerong dan Muara Enim. Kemudian di Pulau Jawa ada di daerah Jatibarang, Majalengka, Jawa Barat. Kemudian di Wonokrobo Delta yaitu di Jawa Timur. Kemudian di daerah Cepu dan Cilacap adanya di Provinsi Jawa Tengah. Yang berikutnya adalah di Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan itu terdapat di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kemudian ada juga di Rantau, ada juga di Tanjung, dan Amuntai yang terletak di Kalimantan Selatan.
Yang berikutnya adalah di Maluku, yaitu terdapat di Pulau Seram dan Pulau Tenggara. Yang berikutnya di Pulau Papua, yaitu terdapat di Klamono, Sorong, dan Babo. Produksi minyak bumi di Indonesia adalah di Majalengka, Jawa Barat. Pengeboran dilakukan oleh orang Belanda dulunya bernama J. Ring tahun 1871. Pengeboran dilakukan dengan bantuan tenaga lembu, pada waktu itu menghasilkan 6.000 liter minyak bumi. Kalau sekarang memang sudah modern, tidak menggunakan tenaga hewan lagi. Yang berikutnya itu adalah batu bara. Apa itu batu bara? Nah, batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen yang digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk membangkit listrik untuk keperluan rumah tangga seperti memasak. Pada pembakaran pada industri batu bara biasanya digunakan untuk membakar genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton batu bara. Dapat dijumpai di sejumlah pulau, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Yang berikutnya adalah boksit. Boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalergi. Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan boksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Boksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, yaitu Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu daerah Singkawang. Kemudian yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, kemudian di Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di daerah Lampung, kemudian Pegunungan Perbik di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Yang berikutnya adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira SDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Papua yang dikelola oleh PT Freeport Timika, kemudian di Kalimantan Barat di daerah Sambas, kemudian di Nanggro Aceh Darussalam di daerah Meulaboh, kemudian di Sulawesi Utara di daerah Bolang, Mongondo, Minahasa, kemudian di Pulau Riau yaitu di daerah Logos, dan di Pulau Bengkulu yaitu di daerah Rejang Lebong. Tujuan pembelajaran yang keempat, kalian harus dapat menjelaskan Tujuan pembelajaran yang keenam, kalian harus dapat menjelaskan pengertian batu bara dan boksit. Maka kalian harus memahami dari
penjelasan yang Ibu uraikan di atas. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Nah, sesi evaluasinya sesuai dengan tujuan pembelajarannya ada 7, maka sesi evaluasinya juga ada 7. Oke, tulis atau dengarkan. Yang pertama, uraikan pengertian sumber daya alam. Kedua, sebutkan macam-macam potensi sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga, jelaskan potensi sumber daya hutan Indonesia. Yang keempat, uraikan secara umum jenis-jenis kayu dan sebarannya di Indonesia. Yang kelima, jelaskan manfaat dan fungsi hutan. Keenam, sebutkan macam-macam potensi sumber daya tambang di Indonesia. Yang terakhir, ketujuh, jelaskan pengertian batu bara dan boksit. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari potensi sumber kemaritiman Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan pengetahuan dan wawasan kalian semoga semakin bertambah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.